Pemirsa, Desa Cinta Damai Percesetuan Deli Serdang menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang memicu perbincangan di tengah masyarakat dalam penghitungan surat suara Pilkada 2024. Di TPS 2 desa tersebut di antara tumpukan surat suara, ditemukan sebuah surat suara yang berisi tulisan tolak dinasti pada kolom calon Bupati Deli Serdang nomor urut 2. Penemuan ini seakan menjadi simbol dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap keberlanjutan kekuasaan politik yang dikuasai oleh satu keluarga atau dinasti. Ibu, oke. Siap. Ya. Ini saya potong ya. Desa Cinta Damai Percesetuan Deli Serdang menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang memicu perbincangan di tengah masyarakat dalam penghitungan suara Pilkada 2024. Di TPS 2 desa tersebut di antara tumpukan surat suara, ditemukan sebuah surat suara yang berisi tulisan tangan tolak dinasti pada kolom calon Bupati Deli Serdang nomor urut 2. Penemuan ini seakan menjadi simbol dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap keberlanjutan kekuasaan politik yang dikuasai oleh satu keluarga atau dinasti. Hasil penghitungan surat suara di TPS 2 mengungkapkan bahwa hanya 224 dari 578 pemilih yang terdaftar yang hadir menggunakan hak pilih mereka. Angka partisipasi yang rendah ini menunjukkan adanya fenomena yang mengkhawatirkan. Mayoritas warga memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan. 2 1 3. Penurunan partisipasi ini memberikan indikasi bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada kandidat yang bertarung serta pada sistem politik yang ada. Penemuan surat suara yang bertuliskan tolak dinasti memicu beragam reaksi. Ada yang melihatnya sebagai aksi protes simbolis terhadap kandidat yang dianggap mewakili kekuasaan keluarga, sementara ada pula yang meremehkan tindakan ini sebagai bentuk spontanitas tanpa makna yang signifikan. Namun di balik protes kecil ini tersimpan pesan yang lebih besar mengenai kebutuhan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan melawan praktek-praktek politik yang menghambat regenerasi kepemimpinan. Ini tidak sambut ya. Tolak dinasti. Apa tuh? Suara batal Bu ya. Apa tulisan itu? Tolak dinasti. Berarti itu pemilih. Foto karena dia membawa alat tulis dari luar itu. Batal ya. Berarti masuk suara batal ya. Artis doang. Ya. Fenomena politik dinasti bukanlah isu baru tetapi tetap relevan dan sensitif dalam politik lokal. Politik yang dikuasai oleh satu keluarga mengurangi peluang calon-calon potensial di luar lingkaran kekuasaan untuk turut berkompetisi. Ini menciptakan ketidakadilan yang berpotensi menghambat perkembangannya demokrasi yang sehat. 01. Tindakan protes dalam bentuk tulisan di surat suara ini menyoroti adanya ketidakadilan struktural dalam politik lokal, di mana sistem demokrasi seharusnya memberi ruang bagi munculnya pemimpin baru yang mampu membawa perubahan dan mengakomodasi kepentingan rakyat. Sayangnya, jika politik dinasti terus dipertahankan, maka kepemimpinan hanya akan berputar di dalam lingkaran yang sama, sehingga mengakibatkan stagnasi dan penurunan kualitas pemerintahan. Surat suara yang menjadi medium protes ini adalah isyarat bahwa masyarakat mulai berani bersuara menentang dominasi kekuasaan yang sudah lama berlangsung. Ini adalah sinyal penting bagi pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil untuk merespon dan mendorong perubahan yang lebih substansial. Fenomena di TPS 2 Desa Cinta Damai harus menjadi cermin bagi semua pihak, terutama para kandidat dan partai politik, untuk lebih peka terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat. Ini tidak sambut ya. Tolak dinasti. Apa tuh? Suara batal Bu ya. Apa tulisan itu? Tolak dinasti. Mengabaikan surat suara seperti ini hanya akan memperparah ketidakpuasan publik yang ada gilirannya dapat memicu krisis kepercayaan yang lebih besar di masa depan.
Ketika surat suara berubah menjadi media protes, pesan yang disampaikan sudah sangat jelas. Masyarakat menuntut perubahan. Kini pertanyaannya adalah, apakah tuntutan ini akan didengar dan direspon dengan serius, atau apakah kekuasaan akan tetap berputar dalam lingkaran yang sama tanpa adanya perubahan yang berarti? Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan BITV melaporkan.